Berlangsung di depan kantor PDAU Nganjuk dan kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk, komunitas anti korupsi Salam 5 Jari Nganjuk menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa siang. Aksi protes tersebut dilakukan sebagai bentuk tuntutan agar Direktur PDAU Nganjuk Jaya Nur Edi segera mengundurkan diri. Ketua Komunitas Anti Korupsi Salam 5 Jari Nganjuk, Yuliana Margareta, menyampaikan alasan dibalik aksi unjuk rasa ini, yakni karena PDAU Nganjuk dalam rentang waktu tahun 2022 telah sering mengalami maladministrasi dalam menyusun bisnis anggaran. Selain itu, ditemukan adanya selisih dana dari 3 laporan yang nilainya mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Bahkan anggota Dewan juga memberikan informasi adanya selisih dana sebesar 300 juta rupiah tanpa dilampiri kwitansi. Di PDAU sendiri ini seperti apa? Ya, tuntutannya seperti yang sebenarnya sudah banyak juga dibahas media, bahwa masalah maladministrasi itu yang sangat keterlaluan. Jadi yang sudah kemarinnya rugi, ini baru administrasi, ini belum kerugian yang nyata yang nanti terhitung. Itu sudah terlaluan, Pak. Selisihnya berapa kerugian itu? Ya, yang kemarin kita tahu bahwa ada selisih itu dari 3 laporan selisih yang berbeda lebih dari 100 juta. Tetapi kita mendengar sendiri dari Bapak anggota Dewan bahwa ada 300 juta yang berupa tanpa kwitansi. Jadi 300 jutanya itu tanpa kwitansi. Belum yang lainnya itu yang berkwitansi, itu yang sebenarnya juga sangat meragukan. Yang 300 juta nyata tanpa kwitansi. Dugaannya apa? Terkait dengan temuan itu? Gak jauh-jauh lah, Pak. Korup itu. Terus tuntutan masa ini dari pemunduran Direktur PDAU ini seperti apa tadi? Sudah disanggupi? Ya, sebenarnya dulu sudah janji, jadi seharusnya sebelum dia diberhentikan oleh Bapak Bupati, yang pastikan juga dengan tidak hormat, tapi biar nggak banget lah, mundur. Jadi seperti itu, Pak, mundur aja. Tadi disanggupi bulan Agustus? Ya, disanggupi. Dia katanya untuk menyelesaikan laporan apa ini yang kemarin berbeda itu. Jadi maladministrasi 3 laporan audit yang berbeda itu mau dia selesaikan. Sebenarnya sih nggak ada perubahan banyak. Terus ini dilanjutkan ke kejaksaan. Tuntutannya apa ini kejaksaan? Tuntutannya kejaksaan ya, kita akan memberikan laporan resmi hari ini, juga didampingi oleh pengacara yaitu Pak Prayogo. Terus yang kedua, kita mempertanyakan laporan kita yang 1 tahun yang lalu, karena ini tidak boleh menjadi satu kebiasaan bahwa laporan dari masyarakat yang sudah disertai bukti dan saksi itu sampai beku. Nah, itu nggak boleh. Tuntutannya apa Benar. aja sih? Tuntutannya ya segera apa yang menjadi sanksi, menjadi tugas APH itu dilaksanakan oleh pihak kejaksaan. Berarti 5 Jari menganggap selama ini belum ada tindak lanjut. Ya, saya bilang melempem. Kalimatnya itu melempem. Berarti dari pemeriksaan dan pengembangan dari APH atau kejaksaan sendiri dianggap tidak ada. Nggak signifikan dengan apa yang telah rakyat lakukan. Masyarakat Nganjuk sangat anti korupsi, Pak. Waleh karo korup. Jadi kalau 1 tahun laporan diterima itu namanya melempem. Harapannya untuk APH sendiri. Harapannya dengan Bapak Kadjir yang baru seharusnya ada aksi yang baru dari pihak kejaksaan. Seperti itu. Jadi nggak terus berlarut-larut seperti ini. Nggak terus misalkan kayak kemarin Hari Adiaksa bikin pengobatan gratis. Apa sih manfaatnya? Karena sudah ada dinas kesehatan, ada dinas yang lain yang mengurusi itu. Urusi, Pak, korupsi itu baru namanya Adiaksa melaksanakan apa yang menjadi amanat undang-undang. Apakah ada dugaan kong kali kong? Wah, kalau itu kayaknya kan baru. Yang ini kan direktur baru. Jadi saya no comment. Sementara itu, Direktur PDAU Nganjuk Jaya Nur Edi memberikan tanggapannya terkait aksi unjuk rasa tersebut. Ia menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri setelah menyelesaikan semua tanggung jawab yang belum terselesaikan. Pak, terkait dengan tuntutan masa ini tadi seperti apa? Bisa jelaskan, Pak? Iya, ini masa ini sebenarnya bagi saya kan hanya kelompok. Yang penting itu rekomendasi Dewan. Dewan secara keseluruhan sudah merekom saya untuk mundur. Saya sudah menyiapkan itu. Yang penting administrasi semua, tanggung jawab semua selesai baru kami mundur, Mas. Jadi ya disuruh menyurat mungkin mengajukan pengunduran diri, karena ini dulu ya menetapkan Pak Bupati. Kedua, masalah administrasi, masalah tanggung jawab selesaikan semua. Itu aja. Sejauh ini prosesnya sudah dilaksanakan juga, Pak, terkait dengan proses permintaan dari rekomendasi Dewan dan juga tuntutan masyarakat.
atau masalah? Saya proaktif mungkin ya. Saya proaktif, intinya semua permasalahan administrasi tanggung jawab itu harus saya dulu mas. Jangan saya mundur aja terus nanti malah korak karit. Saya kan niatnya baik, niatnya bangun Nganjuk terus nanti tinggal kelepat gitu kan nggak cocok lah. Kita serah terimakan siapa nanti yang ditunjuk, terus administrasinya gimana kita serah terimakan dengan baik. Setelah itu kita mundur dengan prosedural. Pak, bisa dijelaskan terkait permasalahannya kemarin selisih anggaran, mungkin bisa dari Kami kalau menjelaskan panjang mas, ini bagian nanti ada yang berwenang sendiri lah, ya dari inspektorat atau kejaksaan dan sebagainya monggo kalau mau dicek. Harapannya Pak dari Ya menurut kami tidak ada masalah, karena selama ini dilakukan seperti itu tidak ada masalah. Nah, ini jadi permasalahan karena ada yang memotret laporan itu belum final, belum detail, tapi sudah melempar ke mass media maupun masyarakat. Ya. Dalam hal ini, Salam 5 Jari Nganjuk juga didampingi oleh praktisi hukum Prayogo Laksono. Mereka bersama-sama menuju kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk untuk menyampaikan laporan resmi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur PDAU Nganjuk. Dari Nganjuk, Esa Mada melaporkan.